Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar anak-anak? Sehat, sehat, sehat. Yes. Oke. Untuk hari ini sebelum dimulainya pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa agar pembelajaran hari ini dapat diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu yang kita dapat berguna untuk kedepannya. Oke, untuk membaca doa dipimpin oleh satu orang dari kalian. Siapa yang mau? Oke, kita coba dipimpin. Segera pelajaran kita akan segera dimulai. Mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jibni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini anak-anak ada yang tahu nggak kalau kita akan belajar apa? Iya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu subtema 1 yang berjudul Hidup Bersih dan Sehat. Nah, di sini kita akan membicarakan bagaimana sih cara kita supaya kita bisa hidup sehat dan bersih atau hidup bersih dan sehat. Nah, lalu manfaat apa saja sih ketika kita mengamalkan hidup bersih dan sehat? Tetapi sebelum itu kita bagi kelompok dulu ya. Jadi bagi kelompoknya menjadi 2. Oke. Kita langsung aja, udah ya. Kita bagikan bukunya. Oke anak-anak, perhatikan di halaman pertama ya. Kalian bareng-bareng ya baca bukunya bareng-bareng sama teman kalian. Tidak? Bareng sama teman sekelompoknya ya. Kalau kita kerja kelompok itu kita harus bareng-bareng, harus berbagi gitu ya. Nah, perhatikan halaman 1. Perhatikan halaman 1, di situ ada teks bacaan, teks tulisan tentang hidup bersih dan sehat. Kalian baca terlebih dahulu ya, kita budidayakan literasi, kita budidayakan membaca. Baca dulu. Ada yang nggak bisa baca? Bisa ya, pada bisa. Ya udah pelan-pelan aja bacanya dalam hati. Sok dibaca dulu. Hidup bersih dan sehat di rumah itu penting. Rumah tertata rapi dan indah. Rumah juga terasa nyaman. Apa saja kegiatan Dayu dan keluarga. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti Dayu di rumahmu? Kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan? Oke. Nah, jadi anak-anak di situ kan ada teks bacaan tentang hidup bersih dan sehat. Dan di situ juga terdapat manfaat ketika kita melakukan hidup bersih dan sehat. Manfaatnya apa aja sih? Buka halaman 1. Halaman 1. Iya, halaman 1 itu. Nah, lihat di situ ada manfaatnya ya. Manfaatnya apa itu? Dibaca anak-anak. Manfaatnya apa itu? Selalu membiasakan hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat banyak manfaatnya. Lingkungan akan rapi dan
terhindar dari. Oke ya, jadi tadi kalian membaca ya banyak manfaatnya. Ketika kita melakukan hidup bersih dan sehat, di situ salah satunya ada lingkungan akan rapi dan indah. Nah, kenapa sih Bu? Ketika kita melakukan hidup bersih dan sehat, kita bisa memiliki lingkungan yang rapi dan indah. Nah, jadi ketika kita mengamalkan hidup bersih dan sehat, otomatis kita juga akan rajin untuk membersihkan dan merapikan tempat tinggal kita. Tidak hanya tempat tinggal kita, anak-anak, tetapi kita juga harus rajin untuk membersihkan lingkungan bermain kita, kemudian lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita bisa mengamalkan hidup bersih dan sehat, otomatis kita tidak akan perhatikan ya anak-anak, otomatis kita tidak akan mau tinggal di tempat yang kotor. Kalau kita orangnya bersih dan sehat, kita pasti akan membersihkan lingkungan tersebut. Karena kenapa? Ketika tempat tinggal itu kotor, itu akan menjadi sarangnya penyakit. Nah, selain manfaat hidup bersih dan sehat, selain lingkungan akan rapi dan indah, apa aja? Apalagi itu di situ. Selain itu kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Iya, betul sekali ya. Ketika kita bisa mengamalkan hidup bersih dan sehat, maka kita akan terhindar dari yang namanya penyakit. Nah, penyakit itu bisa dipicu oleh berbagai faktor, oleh berbagai penyebab anak-anak. Jadi misalnya lingkungan yang kotor, nah itu akan menjadi sarangnya bakteri. Nah, bakteri inilah yang menjadi penyebab kita sakit, menjadi penyebab penyakit. Jadi kalau kita rajin membersihkan lingkungan gitu, itu kita pasti akan terhindar dari bakteri penyebab penyakit. Iya, betul gitu. Nah, selain kita bebas dari penyakit, selain kita dapat lingkungan yang bersih dan sehat, rapi dan indah, kita juga bisa menjadi contoh bagi teman-teman kita. Nah, kalau kita hidupnya bersih, nah teman-teman kita juga akan senang melihat kita karena kita bersih, wangi, gitu ya, rapi gitu. Jadi teman-teman kita juga senang berteman dengan kita, senang bermain di lingkungan kita, begitu. Oke, lalu apa sih yang bisa kita biasakan untuk dapat hidup bersih dan sehat? Nah, salah satunya apa? Cara supaya kita dapat hidup bersih dan sehat. Apa salah satunya? Membersihkan rumah. Iya, betul, membersihkan rumah ya, tadi sudah dibahas. Yang kedua, ada lagi nggak? Membersihkan kelas. Iya, betul, ya sama saja ya. Baik itu lingkungan rumah, lingkungan kelas, itu juga harus dibersihkan supaya terbebas dari kuman penyebab penyakit. Nah, selain itu ada juga teman-teman yang paling penting ya, yang juga penting gitu, nggak kalah pentingnya, yaitu membersihkan badan kita. Tubuh kita juga perlu dibersihkan. Kenapa? Ketika kita melakukan aktivitas, ketika kita melakukan kegiatan bermain di luar sana kan ada banyak sekali ya debu-debu dan bakteri-bakteri yang berterbangan di udara. Nah, ketika debu tersebut atau bakteri tersebut menempel pada kulit kita, kemudian kulit kita mengeluarkan keringat yang menjadi sarangnya bakteri, nah itu bisa menimbulkan penyakit. Maka dari itu, kita penting untuk membersihkan tubuh kita, terutama di bagian-bagian yang memang lembab, yang memang sering keluarnya keringat seperti ketiak gitu ya, contohnya. Nah, di situ di bawahnya ada tuh gambar, ada 4 gambar di situ ya. Kalian amati di situ. Nah, di bawah gambar tersebut ada pertanyaan. Nah, kita bahas
satu persatu ya. Bisa? Bisa? Bisa ya, pasti bisa. Kita harus percaya bahwa kita bisa. Oke, dibaca soal pertama. Ya, siapa yang mau membacakan? Cukup dibaca saja. Yuk. Apa saja kegiatan Dayu dan teman-teman? Nah, kalau berbicara dengan teman-teman, otomatis itu lingkungannya di mana? Di sekolah, terus di taman bermain, di lingkungan masyarakat juga ada ya, teman sekampung contohnya ya. Nah, kita bahas untuk gambar yang ada di lingkungan sekolah terlebih dahulu. Nah, di situ ada kegiatan apa aja? Menyapu. Iya, menyapu, terus Membersihkan papan tulis. iya, terus Membersihkan meja. iya, betul. Nah, gambar selanjutnya di tempat bermain ada kegiatan apa aja tuh? Menyapu. Iya. Menyiram. Iya, betul. Membuang sampah. Ya, itu merupakan bukan salah satu ya, macam-macam kegiatan dalam upaya kita hidup bersih dan sehat. Nah, oke, langsung ke halaman selanjutnya. Di situ ada cerita fabel. Ada cerita fabel. Nah, fabel itu cerita yang tokohnya hewan. Sekarang ada yang mau membacakan ceritanya. Cerita fabel itu siapa? Ayo. Yang berani siapa? Ayo, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Apa? Oke, ibu tunjuk ya. Kalau nggak ada yang mau, ibu tunjuk harus mau pokoknya. Oke. Yaudah, Sally sama Bini. Ayo maju, nggak apa-apa. Tinggal bacakan saja siapa yang menjadi lebah, siapa yang menjadi semut. Yuk. Ya udah, nggak usah maju deh, di situ aja. Siapa yang mau membacakan? Siapa yang mau jadi semut? Siapa yang mau jadi lebah? Ini lebah. Oke, jadi dimulai dari ini ya, dari lebah. Ayo, mulai. Lebah. Ya, dari Apa situ. yang sedang kamu lakukan semut? Aku sedang membersihkan rumahku. Iya. Untuk apa kamu membersihkan? Agar rumah bersih dan sehat. Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Terima kasih semut, aku juga mau hidup bersih dan sehat. Iya, sama-sama menjaga kebersihan rumah, tanggung jawab kita bersama. Oke, pinter ya, pada lancar membacanya. Tepuk tangan dong. Oke, anak-anak, di sebaliknya lagi kita buka ya di situ. Ya, betul. Ini ada soal. Nah, di situ terdapat soal. Terdapat pertanyaan-pertanyaan mengenai alur cerita tadi. Nah, nanti kalian baca, kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Nanti kalian tentukan jawaban yang tepat. Ya, bisa? Bisa. Ya, nanti ibu kasih pulpennya. Satu kelompok satu. Udah, nggak apa-apa, nanti kalian bareng-bareng ya. Jadi misalnya nomor 1 yang menulis siapa, nomor 2 yang menulis siapa. Jadi digilir ya, digilir. Jangan hanya satu orang yang kerja, tapi digilir. Nanti kalau ada pertanyaan yang tidak paham, kalian bisa tanyakan. Ya, betul. Tulisnya di titik-titik ya. Di situ. Oke anak-anak, tugasnya sudah, soalnya sudah. Sudah ya. Sekarang ibu minta satu perwakilan dari masing-masing kelompok.
Ya, siapa yang mau? Ya, angkat tangannya nggak apa-apa. Itu kalau misalkan yang maju itu berani, hebat. Ya, siapa yang mau? Ya. Ya udah, kalau nggak ada yang mau, ibu pilih ya. Kan tadi udah tuh Sally, Dewi, Mini. Sekarang yang menjadi perwakilan Rizda sama Nopi. Ya, siapa dulu yang mau? Oh, Nopi dulu. Oke, maju ya. Dibacakan ya hasil kerja kelompoknya. Apa yang sedang dilakukan semut? Semut sedang membersihkan rumahnya. Mengapa kita harus hidup bersih dan sehat? Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Bagaimana pendapatmu terhadap sikap semut? Ia perhatian terhadap lingkungan sekitar. Bagaimana pendapat lebah terhadap sikap semut? Patut dicontoh. Jika kamu menjadi semut, apa yang akan kamu lakukan? Hidup bersih dan sehat. Iya, tepuk tangan. Oke, bagus ya jawabannya. Oke, langsung selanjutnya Rizda. Yuk. Iya, di sini. Duduk. Apa yang sedang dilakukan semut? Sedang membersihkan rumah. Iya. Mengapa kita harus hidup bersih dan sehat? Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Bagaimana pendapatmu terhadap sikap semut rajin? Bagaimana pendapat lebah terhadap sikap semut? Patut dicontoh. Jika kamu menjadi semut, apa yang akan kamu lakukan? Rajin dan membersihkan rumah. Iya, betul. Oke, dari jawaban kalian walaupun berbeda, itu semuanya bagus ya. Semuanya memang benar, betul ya. Jadi intinya pembelajaran hari ini bahwa kita memang perlu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, selain menjaga lingkungan kita tetap bersih, kita juga harus menjaga kebersihan tubuh kita. Nah, selain membersihkan tubuh, selain membersihkan lingkungan, kita juga harus bisa makan makanan yang sehat. Contohnya makanan-makanan yang bernutrisi. Iya, terus apalagi? Sayuran. Terus iya, daging juga perlu ya. Memang memiliki kandungan protein dan juga lemak yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ketika makanan-makanan tersebut terpenuhi, ya, makanan yang dibutuhkan tubuh itu terpenuhi, maka hadiahnya itu kita memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Tuh. Oke. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini ya anak-anak. Tapi sebelum itu Ibu akan memberikan tugas PR kelompok. Dan di situ ada halaman 7. Lihat di situ ada tugas tentang menjodohkan kata. Ya. Di situ nanti kalian berdiskusi kata mana yang cocok dengan kata mana. Bisa? Bisa. Nanti kalian kerja kelompok ya di rumah ya. Jangan di sini. Kita sekarang pulang aja gitu. Nanti dikerjakannya kelompok di rumah. Dan itu dikumpulkan untuk pertemuan besok. Mengerti? Mengerti. Untuk hari ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.